Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam Renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Mari luangkan waktu saudara selama 30 menit ke depan untuk mendengarkan siraman khotbah pagi dan saat teduh bersama kami tim Diakonia Saudara Rohani. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah Bapa yang ajaib dan perkasa. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Baik. Allah yang kami kenal melalui Yesus Kristus penyelamat kami. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman, sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami. Berkati kami yang ada di sini Tuhan. Berkati semua orang yang kami cintai. Berkati semua orang di sekitar kami, agar kami menerima yang terbaik. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat, keluarga, dan rekan kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dirinya. Berkati juga obat yang dikonsumsi, dokter, perawat, serta keluarga yang mendampingi, biar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik, dan saudara kami bisa sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas, kami akan bekerja, dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami dan jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap hari. Terima kasih karena telah membolehkan kami untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini, menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupan kami. Demikian permohonan singkat kami saat ini. Hadirlah Tuhan di dalam ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat pendengar saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Roma 12 ayat 9 sampai dengan ayat 18. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ayat renungan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Roma 12 ayat 9 sampai dengan ayat 18. Inti dari ayat emas renungan kita adalah mencerminkan karakter Kristus. Mari kita mulai renungan pagi kita. Kata-kata bijak yang dapat kita petik adalah, sedapat-dapatnya,
Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Roma 12 ayat 18. Renungan kita pada hari ini ditulis dan disusun oleh Cindy Hess Kasper. Mari kita mulai kisah inspiratif. Ada dua wajah di meja itu yang sama-sama menonjol. Yang satu mengerut marah, satunya lagi mengernyit menahan emosi. Ajang reuni teman lama itu berubah menjadi adu mulut, dengan wanita yang satu mengecam yang lain karena keyakinannya. Pertengkaran itu berlanjut hingga wanita pertama keluar dari restoran dengan murka, meninggalkan temannya dalam keadaan terguncang dan malu. Apakah kita benar-benar hidup dalam zaman ketika perbedaan pendapat tidak lagi dapat ditoleransi? Hanya karena dua orang tidak bisa sepakat, bukan berarti masing-masing dari mereka jahat. Ucapan kasar atau keras tidak akan pernah berhasil membuat orang lain berubah pikiran. Dan keyakinan kuat yang dipegang seseorang tidak boleh membuatnya mengabaikan sopan santun atau belas kasih. Roma 12 adalah panduan yang baik tentang bagaimana kita dapat saling mendahului dalam memberi hormat dan sehati sepikir dengan orang lain. Yesus menyatakan bahwa ciri khas orang percaya adalah kasih yang kita miliki terhadap satu sama lain. Kesombongan dan kemarahan bisa dengan mudah menyimpangkan kita, dan hal-hal tersebut bertentangan langsung dengan kasih yang Allah ingin kita tunjukkan kepada orang lain. Memang sulit untuk tidak menyalahkan orang lain ketika kita gagal mengendalikan emosi. Namun, firman yang mengatakan, sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang, menunjukkan kepada kita bahwa tanggung jawab untuk menjalani hidup yang mencerminkan karakter Kristus tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Itulah tanggung jawab setiap dari kita yang mengaku sebagai murid-Nya. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Perkataan seperti apakah yang memicu kemarahan atau kebencian dalam diri Anda? Bagaimana Anda dapat mengubah situasi buruk menjadi penuh damai? Hal ini patut kamu ketahui dan menambah wawasan kamu. Secara umum, surat-surat Paulus kepada jemaat-jemaat terbagi menjadi dua bagian utama. Bagian pertama biasanya bersifat doktrinal, memberikan pengajaran kepada pembaca tentang iman kita dalam Yesus Kristus. Bagian kedua lebih berfokus pada aplikasi praktis dan menyajikan nasihat bijak tentang cara menjalani iman tersebut. Seorang pengajar Alkitab menggambarkannya demikian. Bagian pertama berkaitan dengan apa yang kita percayai, sementara bagian kedua berkaitan dengan bagaimana kita seharusnya bertindak. Dalam kitab Roma, karya Paulus yang dianggap paling syarat kandungan teologisnya, pola tersebut terlihat jelas. Dari Roma 1-11, kita diajarkan tentang arti keselamatan yang berasal dari kasih karunia Allah melalui iman kepada Yesus Kristus. Kemudian, dalam pasal 12-16, Paulus menjelaskan bagaimana keyakinan tersebut mempengaruhi perilaku kita, termasuk dampak iman terhadap hubungan kita dengan sesama. Ketika membaca surat-surat Paulus dalam Perjanjian Baru, perhatikan polanya dan lihat bagaimana Sang Rasul menyusun pesannya dengan inspirasi dari Roh Kudus. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Allah Maha Kasih, tolonglah aku untuk menunjukkan kasih-Mu lewat perkataan dan tindakanku, serta sedapat mungkin hidup dalam perdamaian dengan orang lain. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani.
Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami. Untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.